Barangkali teman-teman yang lain belum bisa join. Oke. Teman-teman, saya sudah pernah ngajar di kelas ini apa belum ya? Kira-kira. Sudah apa belum, Pak Sobirin? Sudah pernah? Belum, Pernah Dih? kayaknya, Pak. Pernah, Dih? Oke. Mohon untuk ditampilkan kameranya, fotonya, kameranya dibuka untuk saya screenshot guna absensi. Monggo, saya tutup dulu share screen-nya. Tolong untuk dibuka kameranya untuk saya screenshot. Oke, hitungan ke tiga, nanti saya screenshot. Oke, sebentar. Hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Oke, saya simpan dulu. Change management, 23 Mei 2025. Oke, oke, terima kasih teman-teman. Nah, eh, ini mata kuliah yang sedikit berbeda dengan mata kuliah-mata kuliah yang lain, dan ini nanti bisa kita pergunakan untuk kehidupan sehari-hari kita. Jadi bagaimana kita menghadapi berbagai macam perubahan. Nah, teman-teman, mohon informasinya untuk aktivitas kerja keseharian di mana nanti akan kita pergunakan untuk contoh di mata kuliah kita ini, di manajemen perubahan ini. Untuk Mbak Jelita, kerja di mana? Mbak Jelita, Iya, Pak, di PT Surabaya Autocom Indonesia, di bagian apa? bagian QC. Oke, quality control. Oke, terima kasih Mbak Rahma di Di Alfamart, Pak. Oke, Alfamart. Kemudian Pak Sobirin, Lifting and rigging, Pak. trading ya. Rigging, rigging. Trading itu apa, Pak? Alat-alat berat itu loh, Pak. Oke, oke, alat berat. Terima kasih. Oke. Nah, ini nanti kita bisa pakai contoh untuk mata kuliah kita manajemen perubahan. Misalkan di Alfamart. Alfamart ini bergerak di bidang perdagangan. Nah, seringkali kita melihat berbagai macam dagangan itu terkadang berubah. Nah, ini menunjukkan adanya perubahan minat customer. Nah, ini maka harus direspon. Kalau minat customer tidak dituruti, maka nanti ya tidak akan laku begitu. Nah, ini salah satu contoh kecil. Oke, manajemen perubahan. Kira-kira sama nggak maknanya dengan perubahan manajemen? Sebelum kita melangkah lebih jauh, beda nggak antara manajemen perubahan dan perubahan manajemen? Tulisannya sama persis, hanya dibalik. Apa Bapak, Pak Sobirin, kira-kira Pak? Sama nggak manajemen perubahan dan perubahan manajemen? Kira-kira. Kalau sama, kesamaannya di mana? Kalau beda, bedanya ada di mana? Kira-kira ini. Mbak Cerita, punya pendapat sama nggak manajemen perubahan dan perubahan manajemen? Mbak Rahma, kira-kira ada yang bisa jawab? Beda, sangat berbeda sekali. Jadi, kalau perubahan manajemen ini misalkan Alfamart ini dibeli, diakuisisi oleh Indomaret misalkan. Jadi sahamnya dibeli, ya, dibeli entah itu 51%, entah itu 75 gitu. Nah, sehingga Alfamart dan Indomaret ini tergabung menjadi satu pemilik. Nah, itu artinya perubahan manajemen. Kalau yang semula ini Alfamart ini berdiri sendiri, Indomaret berdiri sendiri, sekarang digabung. Itu artinya perubahan manajemen. Dampaknya apa? Pasti nanti struktur organisasinya itu juga berubah. Ada direktur utamanya mungkin berubah, kemudian ada direktur perdagangan, direktur SDM, direktur macam-macam ini menjadi berubah. Jadi perubahan manajemen ini dampaknya mulai dari top atas sampai ke bawah. Nah, definisinya atau
konsepnya ini berbeda antara perubahan manajemen yang tadi contohnya adalah akuisisi. Jadi Indomaret membeli Alfamart misalkan, itu adalah perubahan manajemen. Tapi kalau manajemen perubahan, mari kita ingat lagi definisi dari manajemen ini adalah mengelola. Di ingatan kita, manakala kita mendengar kata-kata manajemen, berarti ada POAC atau ada PDCA. Planning, Organizing, Actuating, Controlling, POAC. Atau Plan, Do, Check, Action. Itu yang ada di benak kita manakala kita mendengar kata-kata manajemen. Nah, kalau kemudian diterapkan untuk perubahan, berarti bagaimana kita Plan, Do, Check, Action. Merencanakan perubahan, melaksanakan perubahan, mengorganisir, dan mengevaluasi. Jadi berbeda konsepnya. Jadi antara manajemen perubahan dan perubahan manajemen ini konsepnya ini sangat berbeda. Maka kita perlu mempelajari apa itu change management atau manajemen perubahan. Nah, mari kita lihat secara sekilas bahwa yang namanya perubahan, ya, yang namanya perubahan prosesnya adalah kondisi masa lalu itu seperti apa. Kemudian kondisi saat ini seperti apa, berarti sudah terjadi perubahan antara kondisi masa lalu dan kondisi kini. Kemudian kondisi yang diharapkan itu seperti apa. Nah, artinya di sini ada satu proses perubahan-perubahan. Dari masa lalu, kemudian mengalami masa kini, pasti ada banyak sekali perubahan. Kemudian dari masa kini menuju kepada kondisi yang diharapkan itu juga pasti harus dilakukan perubahan-perubahan. Maka untuk menuju kondisi yang diharapkan, ini butuh manajemen, butuh diproses perencanaannya, diproses dilaksanakan, kemudian dievaluasi, begitu, dikontrol, begitu. Nah, maka ini proses dari perubahan ini. Nah, maka karena konsepnya ini adalah change management itu adalah kondisi masa lalu, kondisi saat ini, dan kondisi yang diharapkan, maka pemahaman kita yang namanya berubah sebelum ditambahkan dengan manajemen, yang namanya berubah itu ada tiga unsur. Ada mempertahankan, kemudian ada menjadi lebih, dan mengadakan yang belum. Nah, mempertahankan itu apa? Itu ada korektif. Kalau di quality control biasanya sudah sangat familiar dengan kata-kata korektif ini. Korektif ini adalah mengkoreksi apa-apa yang tidak sesuai dengan standar misalkan. Apa-apa yang tidak sesuai dengan standar. Jadi ada persyaratan, kemudian ada produknya. Di quality control misalkan memilah, oh ini tidak masuk dalam, tidak lolos di QC misalkan. Berarti ada standar QC-nya, kemudian yang ditemui ini ada yang di luar standar. Ini berarti nanti korektif. Jadi ada yang di luar standar, kemudian nanti bagaimana agar menjadikan standar. Entah itu didaur ulang, entah itu dilakukan handling khusus, penanganan khusus misalkan. Ini adalah korektif. Nah, kemudian ada preventif. Preventif itu pencegahan, jangan sampai terjadi di luar standar yang telah ditetapkan. Ini makna dari change. Jadi di benak kita yang namanya berubah itu bukan berarti secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan dilakukan perubahan tidak. Tetapi pengertian dari pemahaman dari yang namanya perubahan ini adalah melakukan korektif dan melakukan preventif. Jadi menemukan mana yang tidak sesuai dengan standar, kemudian memperbaikinya dan melakukan pencegahan agar tidak terjadi di luar standar. Nah, kemudian juga yang namanya change ini adalah melakukan improvement, pengembangan, ya. Kemudian juga menerapkan efektif dan efisien.
Efektif ini pengertiannya adalah tepat cara. Kemudian efisien ini adalah tepat biaya. Jadi kalau kita sering mengucapkan kata-kata efektif dan efisien, ini yang dimaksud adalah caranya ini yang tepat, kemudian biaya ini yang paling minim, paling efisien. Tapi bukan berarti kemudian mengurangi, mempengaruhi output. Jangan sampai biaya ditekan, tapi jangan sampai kemudian mengurangi kualitas output produk yang sudah dibangun, yang sudah ditetapkan. Nah, jadi kalau kita pengertiannya efisien, ini pengiritan biaya, tapi berdampak menurunnya kualitas, ya itu berarti bukan efisien. Efisien itu menurunkan biaya, tetapi output produknya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ya, jadi mari kita pahami yang namanya change itu ada korektif, ada preventif, ada improvement, ada efektif, ada efisien, dan ada kreatif. Nah, kreativitas ini adalah sesuatu yang baru. Jadi yang semula belum ada, kemudian menjadi ada. Kreatif ini dihasilkan dari kemampuan individu maupun organisasi ya, dari sisi pengetahuannya, pengetahuan yang cukup, keterampilan yang cukup, attitude yang cukup, kemudian ada experience. Nah, individu yang memiliki pengalaman yang cukup pada saat melamar pekerjaan, maka gajinya akan tinggi. Seringkali perusahaan mencari tenaga kerja yang memiliki pengalaman, maka gajinya akan dihargai. Perusahaan yang memiliki kreativitas, maka dia akan memenangkan persaingan. Nah, kreativitas yang dibangun ini merupakan sebuah inovasi-inovasi, temuan-temuan baru. Jadi, orang yang belum melakukan hal yang sama, tapi organisasi sudah melakukan terlebih dahulu, ini artinya inovasi. Inovasi ini benar-benar sesuatu yang baru yang tidak dilakukan oleh pihak lain. Nah, maka mari kita tanamkan dalam ingatan kita bahwa yang namanya change atau perubahan itu bukan berarti merubah secara keseluruhan, tapi mengandung unsur ada korektif, ada preventif, ada improvement, ada efektif, ada efisien, ada kreatif, dan ada innovation. Ini yang ada di dalam pemikiran kita, benak kita, yang namanya change atau perubahan, itu tidak semata-mata satu gelondong kemudian dirubah, dibuang semua, diganti yang baru, enggak. Tetapi konteks perubahan ini adalah korektif, preventif, improvement, efektif, efisien, kreatif, dan inovasi. Nih. Nah, hal-hal itu ini kemudian menjadi pertanyaan, kenapa kita perlu berubah? Mari kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita seringkali menghadapi berbagai macam perubahan-perubahan. HP teman-teman yang Android ini setiap periode tertentu, misalkan seminggu sekali, 2 minggu sekali, itu ada update. Nah, konteks update ini adalah berubah. Kenapa perlu dilakukan perubahan? Karena memang itu tuntutan. Karena sistem Android ini selalu dilakukan update karena tuntutan customer, banyaknya software-software, aplikasi-aplikasi yang nantinya akan dipergunakan di HP misalkan, sehingga otomatis sistem Android ini harus di-upgrade, harus dirubah, harus ditingkatkan agar mampu dipergunakan untuk install software-software, aplikasi-aplikasi yang ditawarkan yang nanti dapat diinstal di HP. Maka itu selalu berubah. Maka karena selalu berubah, kita harus merespon. Maka kita penting untuk mempelajari change management karena fakta kita dituntut untuk berubah atas berbagai macam perubahan yang terjadi. Nah,
Kalau Android ini tidak melakukan update, manakala ada software, ada aplikasi baru, maka ini tidak dapat diinstal, tidak dapat dipergunakan di HP tersebut. Contohnya sebelum ada HP Android yang beroperating sistem Android, ada yang namanya BlackBerry. BlackBerry ini operating sistemnya ini tertutup. Dia tidak bisa dipergunakan untuk instalasi, untuk ditambahkan aplikasi di dalam HP yang BlackBerry di waktu itu di sekitar tahun 2013, 2015 begitu. Jadi munculnya Android ini menumbangkan BlackBerry karena BlackBerry operating sistemnya tertutup, maka Android kemudian operating sistemnya ini terbuka. Nah, ini karena ada berbagai macam perubahan-perubahan, mau tidak mau kita dituntut beradaptasi dengan lingkungan kita. Nah, termasuk di dalamnya adalah di lingkungan bisnis dan organisasi. Kalau organisasi ini tidak bisa menangkap berbagai macam perubahan-perubahan yang terjadi, maka organisasi tersebut akan tumbang. Karena apa? Karena perubahan itu adalah sebuah tuntutan. Maka penting kita mempelajari change management karena real di lapangan bahwa kita dituntut untuk berubah. Kita ini yang dimaksud bisa saja kita individu, bisa saja kita organisasi. Jadi, mengapa perlu mengalami perubahan? Karena perubahan dalam setiap diri manusia pada dasarnya adalah sebuah kewajiban. Kita selalu dituntut untuk melakukan perubahan. Tentu yang dimaksud perubahan ini ke arah yang positif tadi, di mana arah positif adalah mempertahankan, menjadi lebih, dan mengadakan yang belum. Sehingga apabila tidak berubah menjadi lebih baik, maka manusia akan merugi. Nah, ini tentu sesuai dengan tuntutan yang ada di agama. Di agama Islam ini kita dituntut untuk selalu berubah. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, maka kita ini rugi. Maka kita harus menjadi lebih baik lagi. Untuk hari besok harus lebih baik dari hari ini. Nah, maka sunatullah bahwa yang namanya perubahan itu adalah sebuah tuntutan. Maka karena ini sebuah tuntutan, mau tidak mau kita harus menghadapi berbagai macam perubahan-perubahan itu. Kita harus bisa mensikapi perubahan-perubahan itu. Kalau kita tidak bisa mengikuti tuntutan yang ada di lingkungan kita, maka kita akan tumbang karena banyaknya persaingan yang muncul, berubahnya apa keinginan customer begitu. Nah, di dalam organisasi beberapa komponen-komponen ini menjadi salah satu penyebab. Meskipun masih banyak lagi penyebab-penyebab perubahan yang terjadi. Misalkan di sini belum tercantum kurs nilai tukar dolar terhadap rupiah misalkan. Ini bentuk tekanan ekonomi. Perubahan-perubahan yang terjadi misalkan teknologi informasi yang berkembang sangat luar biasa cepat misalkan. Nah, maka perubahan adalah sebuah tuntutan. Mau tidak mau, kita harus mengikuti perubahan itu dan mau merespon. Apa yang berubah, bagaimana kita merespon agar kita tetap sustainability, tetap survive begitu. Nah, secara umum, kondisi penyebab perubahan ini adalah kondisi ketenagakerjaan. Kondisi ketenagakerjaan yang dimaksud adalah membludaknya misalkan tenaga kerja, pencari kerja dari level S1. Nah, ternyata level S1 atau sarjana S1 ini jumlahnya ini sangat luar biasa besar. Dibandingkan dengan SMP, pendidikan SMP itu malah lebih banyak yang berpendidikan sarjana. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa, adanya berbagai macam kondisi real di lapangan seperti ini, maka perusahaan juga harus merespon. Jadi kondisi ketenagakerjaan dari sisi pendidikan, dari sisi tuntutan upah misalkan. Kemudian dari sisi eh, para Gen Z yang saat ini menjadi pencari kerja, ini ternyata psikologinya ini berbeda, mentalnya ini berbeda.
Kalau mungkin generasi-generasi tahun 80, generasi tahun 70, generasi tahun mungkin akhir di tahun 80, daya juangnya itu tinggi. Nah, Gen Z sekarang, mari kita lihat, mereka menyebutnya seringkali muncul generasi rebahan misalkan. Meskipun tidak semua tentu, mohon maaf. Nah, tapi mentalnya ini, daya juangnya ini sangat-sangat berbeda dengan eh, generasi-generasi sebelumnya. Ini real di lapangan, maka pada saat nanti melakukan rekrutmen, melakukan seleksi, pada saat berada di dalam perusahaan, kondisi ketenaga kerjaan ini tuntutannya berbeda. Perlu kerja keras untuk dapat membangun sebuah nilai-nilai tenaga kerja yang dapat mendukung pencapaian optimal visi misi organisasi. Tekanan ekonomi, kurs nilai tukar dolar terhadap rupiah, kemudian biaya bahan bakar naik, kemudian biaya-biaya bahan pokok yang lain juga naik. Ini tentu akan berdampak kepada eh, perilaku. Nah, ini menunjukkan adanya sebuah perubahan. Bagaimana kemudian eh, kita merespon adanya berbagai macam perubahan-perubahan ini? Kecenderungan sosial misalkan. Nah, attitude, sikap, sikap anak terhadap orang tua saat ini kondisinya memprihatinkan. Berbeda pada generasi-generasi sebelumnya, dengan orang tua itu begitu takutnya begitu. Begitu takdim, begitu apa nurut begitu dengan orang tua. Tapi kondisi sekarang berbeda. Anak dan orang tua itu eh, pola lakunya seperti teman. Nah, ada baiknya, tetapi juga mari kita tengok buruknya berapa. Nah, maka kecanduan sosial ini juga memberikan dampak terhadap banyak hal. Maka kita perlu memahami, kita perlu mempelajari yang namanya change management, manajemen perubahan. Faktor-faktor ini, bagaimana kemudian kita step by step-nya untuk melakukan perubahan. Perubahan yang seperti apa? Perubahan yang lebih baik. Baiknya seperti apa? Menuju kepada visi dan misi. Perubahan teknologi, teknologi komunikasi, teknologi industri, teknologi komputerisasi, di dalamnya misalkan ada AI, Artificial Intelligence. Ini luar biasa bisa menggantikan pekerjaan orang lain. Kalau teman-teman ini biasa bertanya dengan Google, banyak hal yang tidak kita ketahui kemudian bertanya kepada Google, kita juga bisa bertanya kepada AI dan lebih detail malahan. Nah, ini menjadi satu sinyal bahwa dulu acuannya adalah sehingga semboyannya Google itu adalah mesin pencari. Nah, ternyata sekarang Google itu bisa digantikan banyak hal oleh AI sesuai dengan bidangnya masing-masing. AI untuk misalkan menggambar ada, AI untuk menulis sebuah karya ilmiah ada, macam-macam AI ini. Nah, maka mau tidak mau kita harus merespon. Meresponnya dengan cara apa? Mari kita manajemen. Bagaimana kita melihat perubahan terjadi. Kemudian bagaimana kita melakukan planning. Bagaimana kita kemudian mempraktekkan dari apa yang telah kita rencanakan. Ya, plan, do, check, action begitu. Dengan berbagai macam perubahan-perubahan. Persaingan yang luar biasa. Banyaknya, nah, misalkan ada teman yang bekerja di garment misalkan. Banyaknya persaingan yang tumbuh berdirinya banyak garment, impor pakaian dari Cina yang sangat luar biasa besar dan harganya murah-murah, ini tentu akan berdampak kepada perusahaan yang bergerak di bidang garment. Bagaimana kemudian kita harus melakukan banyak hal untuk menghadapi berbagai macam persaingan harga. Kondisi politik di dalamnya termasuk kepastian hukum. Nah, kalau kondisi perang ini tentu akan berbeda. Kalau kondisi politiknya ini, kepastian hukumnya ini tidak bisa dipegang, tidak konsisten, maka dampaknya adalah banyak investor yang keluar dari negara. Banyak investor yang tidak mau menanamkan karena adanya ketidakpastian hukum. Nah, ini adalah bagian dari politik, misalkan. Nah, maka kita perlu melakukan perubahan.
Tujuannya adalah dengan kita memahami manajemen perubahan ini, harapannya kita nanti dapat merespon dan dapat menghadapi berbagai macam perubahan-perubahan yang terjadi dengan tujuan akhirnya adalah sustainability. Perusahaan itu bisa survive. Perusahaan ini bisa terus-menerus berdiri. Tentu tidak ada perusahaan yang eh, menetapkan kapan perusahaan ini akan dibubarkan begitu. Setiap manajemen pasti menginginkan bahwa perusahaan ini bisa terus-menerus sampai ke anak cucu. Asal kita bisa merespon adanya perubahan-perubahan. Jadi, tujuan manajemen perubahan pada hakikatnya adalah untuk memperbaiki efektivitas perusahaan agar dapat efisien dan mampu bersaing. Nah, kalau mampu bersaing di pasar, otomatis nanti ada pendapatan, ada laba yang didapat. Upaya ini termasuk perbaikan efektivitas tenaga kerja, perbaikan sistem, perbaikan struktur organisasi, serta implementasi strategi perusahaan. Jadi, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk merespon adanya berbagai macam perubahan-perubahan ini. Nah, organisasi ini perlu melakukan perubahan juga karena lingkungan organisasi ini secara terus-menerus mengalami berbagai macam perubahan. Sehingga organisasi perlu melakukan perubahan pula kalau ingin tetap eksis dan sukses di masa mendatang. Artinya perusahaan tetap sustainable, keberlangsungan perusahaan. Nah, organisasi ini perlu merespon adanya berbagai macam perubahan-perubahan seperti ini. Ya. Tujuan akhirnya adalah agar perusahaan itu sukses di masa depan, sustainable, perusahaan tetap kokoh berdiri, gitu. Nah, ini terkait dengan lingkungan organisasi. Ingat, lingkungan organisasi itu adalah bisa saja lingkungan internal di organisasinya. Lingkungan internal di perusahaan itu seperti apa yang nanti akan kita respon, akan kita lakukan. Maka ini semua perlu direncanakan. Lingkungan yang lebih luas adalah lingkungan perusahaan di luar. Misalkan perusahaan itu terletak di desa X, maka lingkungan kecamatannya seperti apa, lingkungan kabupatennya ini seperti apa, support atau tidak. Bagaimana kultur masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Nah, maka ini karena berbagai macam perubahan-perubahan itu, maka kita perlu memahami yang namanya change management. Nah, perubahan ini jangan kita anggap sebagai sesuatu hal yang luar biasa. Karena perubahan pada dasarnya adalah sunatullah. Perubahan itu adalah pasti. Ya, jadi perubahan itu pasti terjadi karena setiap saat dalam berbagai hal itu perubahan-perubahan itu terjadi. Maka perubahan adalah proses yang wajar dan alamiah. Jadi jangan kalau ada perubahan aturan, perubahan kebijakan, perubahan macam-macam, jangan mudah untuk terkejut. Karena apa? Pada dasarnya perubahan itu adalah sesuatu yang wajar. Kemudian alamiah, artinya apa alamiah? Bahwa mau tidak mau kita ini harus merespon, kita harus mengikuti, harus menyesuaikan berbagai macam perubahan-perubahan ini. Sehingga segala sesuatu yang ada di dunia ini akan selalu berubah. Karena ini sesuatu hal yang wajar, maka kita meresponnya juga yang wajar-wajar saja. Nah, perubahan akan mencakup satu sistem sosial dalam bentuk organisasi sosial yang ada di masyarakat. Jadi termasuk di dalamnya adalah membangun sebuah kultur atau budaya. Nah, tidak banyak individu atau organisasi yang menyukai adanya perubahan. Artinya apa? Setiap kali ada perubahan pasti nanti akan ada pro dan kontra. Pro punya tujuan tersendiri, punya maksud tersendiri, kontra juga punya maksud dan punya tujuan sendiri. Kalau pihak-pihak yang tidak mau menerima berbagai macam perubahan, tentu punya kepentingan-kepentingan. Nah, dia khawatir kalau ada perubahan, maka kepentingan-kepentingannya ini menjadi terganggu. Maka kemudian dia menolak. Ya, jadi setiap perubahan pasti ada yang setuju, pasti ada yang menolak. Karena ada kepentingan-kepentingan itu sendiri. Ya. Maka diperlukan satu pengelolaan atas perubahan agar proses dan dampak dari perubahan dapat diarahkan pada titik perubahan yang positif. Harapannya adalah perubahan itu ke arah yang positif.
Nah, misalkan ada karyawan, ya, kemudian menolak adanya berbagai macam perubahan-perubahan yang terjadi. Bisa saja dia menolak. Karena apa? Karena kepentingannya ini terhambat, terganggu. Misal yang semula absensinya ini bisa diwakilkan orang lain, sekarang tidak bisa diwakilkan, misalkan begitu. Nah, maka karena kepentingannya ini terhambat, maka ini dapat mengakibatkan penolakan terhadap adanya berbagai macam perubahan-perubahan ini. Ya. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah yang ada di perubahan. Ya, bisa saja ini kemudian resisten dilakukan penolakan. Ini. Kalau di dalam individu, di dalam diri seseorang, penolakan bisa saja terjadi. Contohnya, kita minum obat, ternyata obatnya ini sudah kedaluarsa. Kemudian muntah. Nah, muntah ini adalah untuk mengeluarkan obat. Artinya di situ ada satu penolakan-penolakan begitu. Karena tidak sesuai yang menjadi ekspektasi yang diharapkan. Jadi kepentingannya eh, tidak selaras dengan adanya berbagai macam perubahan, sehingga ini mengakibatkan adanya resistensi. Kemudian ada penolakan secara tersirat, seolah-olah dia tidak menentang adanya perubahan. Tetapi secara implisit, secara sembunyi-sembunyi, secara tidak kasat mata, dia sebenarnya menolak adanya perubahan-perubahan. Tapi dengan diam. Nah, namun diamnya ini akan berdampak. Misalnya, kemudian dengan diam-diam dia melamar ke perusahaan lain, misalkan. Nah, ini bentuk sebuah penolakan. Nah, maka kita harus memahami change management sehingga kita nanti bisa merespon adanya berbagai macam perubahan-perubahan ini. Penolakan tersirat yang lain, motivasi kerja turun, kemudian kesalahan kerja meningkat. Jadi ini sebuah protes begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya satu resistensi atau penolakan-penolakan terhadap adanya perubahan. Nah, ini yang menjadi masalah yang harus dihadapi manakala ingin menerapkan sebuah perubahan-perubahan di dalam organisasi. Maka perlu kita memahami mata kuliah ini change management karena mau tidak mau perubahan itu pasti terjadi. Karena perubahan itu pasti terjadi, maka mau tidak mau agar kita tidak hanyut di dalam perubahan, tidak tergerus oleh perubahan, maka mau tidak mau kita harus memanajemeni perubahannya apa, kemudian apa yang harus kita lakukan, kemudian do-nya, prakteknya ini kapan. Nih, maka di dalam konteks perubahan ini kita ingatkan di awal tadi bahwa kondisi masa lalu seperti apa, kondisi saat ini seperti apa, kondisi ke depan yang diharapkan itu seperti apa. Itu adalah perubahan. Maka kita perlu memahami berbagai macam perubahan-perubahan itu. Nah, pada saat dilakukan penolakan bisa saja individu, bisa saja kemudian secara kelompok atau organisasional. Individu misalkan dengan cara diam tiba-tiba melamar pekerjaan di perusahaan lain, tiba-tiba dia menyatakan keluar dari perusahaan. Ini secara individu. Kalau penolakannya ini secara kelompok, bisa saja oleh misalkan oleh serikat pekerja, ada demo, ada unjuk rasa dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk apa? Bentuk ketidaksetujuan atas berbagai macam kebijakan-kebijakan yang ada. Jadi eh, perubahan ini bisa saja secara terang benderang ini menolak, bisa saja ini secara sembunyi-sembunyi. Nah, kalau individu ini bisa seperti itu, kelompok juga bisa melakukan berbagai macam apa, penolakan penolakan ya secara berkelompok. Misalkan dimotori oleh serikat pekerja, dimotori oleh apa beberapa orang, misalkan begitu. Ya, ini konsepnya terkait dengan perubahan. Nah, perubahan itu seringkali ditolak karena banyak faktor, beberapa yang tadi kita jelaskan di awal. Ini karena terhambatnya kebiasaan yang semula biasanya hadir itu terlambat karena sekarang ada perubahan-perubahan kebijakan, maka yang terlambat tidak boleh masuk.
tapi disuruh pulang misalkan. Nah, terganggunya kebiasaan ini yang kemudian bisa menjadi penyebab adanya berbagai macam penolakan-penolakan. Termasuk di dalamnya adalah rasa aman yang terganggu. Nah, maka ini juga merupakan eh, akan berdampak kepada penolakan terhadap hal-hal yang baru. Bisa saja karena faktor ekonomi misalkan, ya, misalkan kenaikan harga BBM, harga bahan pokok dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya ada tarif pajak, gitu. Ini faktor ekonomi. Kemudian adanya ketidakpastian karena perubahan tidak mudah diprediksi hasilnya, maka kondisi nanti setelah berubah belum pasti. Untuk itu, orang akan cenderung memilih kondisi sekarang yang sudah pasti dan menolak perubahan. Nah, maka karena adanya apa ketidakpercayaan misalkan dan menganggap bahwa perubahan itu adalah bentuk apa bentuk menghambur-hamburkan misalkan. Kapan perubahan ini dapat memberikan hasil? Nah, ini tentu akan berdampak kepada penolakan adanya berbagai macam perubahan-perubahan ini. Di dalamnya termasuk ada persepsi. Persepsi itu cara apa? Persepsi itu merupakan sudut pandang. Nah, sudut pandang orang itu terkadang berbeda-beda. Contohnya misalkan begini. Kalau kita melihat dari depan persis, ya dari depan persis, ini bentuknya ini adalah segi panjang, bentuknya segi panjang, ya. Kalau kita melihat dari sudut pandang, misalkan ini HP, ini eh, persegi panjang, karena kita melihatnya dari depan. Tapi kalau kita putar sedikit, maka kita menjadi tahu, oh ternyata ini bentuknya tidak segi panjang. Karena ada tinggi, ada apa lebar, ada panjang, begitu. Ini artinya eh, persepsi, ya persepsi karena kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, perspektifnya ini berbeda, ya perspektifnya ini berbeda. Nah, penolakan-penolakan bisa saja diakibatkan karena cara pandang. Ya, misalkan cara pandang itu menyamakan diri kita dengan orang lain, misalkan. Kita biasanya itu pergi tepat waktu, misalkan. Nah, sementara orang lain itu tidak. Jadi, atau misalkan banyak hal yang kita temui, kita terkadang itu menyamakan diri kita dengan orang lain dan ternyata orang lain itu kan ada latar belakang yang berbeda, tentu juga kita ini berbeda. Nih, jadi persepsi itu dari sudut pandang yang berbeda. Cara pandang yang berbeda juga akan mengakibatkan nanti kesimpulannya ini juga berbeda, ya. Cara berpikirnya kemudian menjadi berbeda. Sehingga ini dapat menjadi penyebab adanya penolakan-penolakan terhadap perubahan-perubahan. Nah, misalkan di sini ada perubahan ditolak karena faktor inersia struktural, misalkan. Artinya penolakan yang terstruktur, organisasi organisasi lengkap dengan tujuan, struktur, aturan main, urean tugas, menghasilkan stabilitas organisasi. Jika ini dirubah, maka ini akan banyak ditentang. Dampaknya adalah stabilitas organisasi akan terganggu. Nah, ini dampak-dampak kalau dilakukan penolakan terhadap perubahan. Jadi ada dampak luas perubahan, ada inersia kelompok kerja, misalkan begitu. Oke, teman-teman, ada yang mau didiskusikankah dari materi kita ini? Dan untuk yang selanjutnya nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Yang baru join tadi, oke. 4 orang ya, ini ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ada pertanyaan? Saya berikan waktu kalau ada diskusi mungkin Pak Bambang mungkin eh, ber, ada ada diskusi, mungkin melihat berbagai macam perubahan di berbagai organisasi, misalkan. Ada yang mau didiskusikan, Mbak Jelita, Mbak Rahma, Pak Sobirin? Mungkin ada berbagai diskusi di pekerjaannya, misalkan.
Ada? Tidak ada, J. Oke, kalau tidak ada, terima kasih teman-teman yang sudah join. Kita ketemu lagi di hari besok untuk melanjutkan materi ini. Sayangnya waktu terbatas, mestinya ini banyak hal yang dapat disampaikan. Oke, begitu ya teman-teman. Terima kasih sudah join dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Perkuliahan kita ini saya akhiri. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon izin teman-teman untuk saya close.